Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Bacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Ada apa yang terjadi? Oke, nampaknya kamu dengan seseorang ini seperti sudah menutup cerita, menutup hubungan. Ada yang memang sudah dihentikan atau ya sudah ditutup, sudah berakhir. Mungkin kenapa ditutup itu karena hubungan ini mungkin memberikan rasa frustasi, memberikan situasi seperti terperangkap, capek, tidak bahagia, tidak nyaman, terasa tercekik, terasa pengap. Nah, seperti itu ya. Makanya kamu dengan seseorang ini sudah menutup cerita, ya. Di sini ada SOS, berarti kan seperti meminta bantuan ya. Jadi ada hubungan yang justru malah seperti ingin meminta pertolongan, seperti itu ya. Atau memang hubungan ini selalu butuh pertolongan gitu ya. Kayak saking kalau udah minta pertolongan kan berarti ada sesuatu yang mungkin sudah tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa di handle gitu kan ya. Jadi aku lihat di sini nampaknya kamu dengan seseorang sudah menutup hubungan, sudah berakhir ya, hubungannya terlalu menyakitkan, hubungannya terlalu mencekik seperti itu. Dan aku melihat di sini ada situasi di mana kayak ada seseorang yang saat ini malu ya. Ada seseorang di sini malu. Nah, gini. Jadi kalau memang di sini kamulah yang mengakhiri hubungan ini karena memang kamu sudah lelah, kamu sudah tidak kuat, kamu butuh pertolongan, kamu ingin lepas dari hubungan yang toksik karena si dianya yang mungkin red flag, dianya yang selalu membuat hubungan ini jadi toksik gitu ya. Nah, dia yang merasa malu sama kamu. Dia merasa hidupnya seperti terancam. Terancamnya itu bukan bakalan dibunuh atau apa, enggak. Tapi lebih tepatnya kayak terancam bahwa sifat buruknya mungkin akan terekspos ya. Akhirnya ketahuan bahwa dia ini orang yang tidak baik, bahwa orangnya red flag, bahwa orangnya begini begitu. Jadi dia merasa malu sama kamu, dia merasa hidupnya terancam bahwa dia yang tadinya membangun image orang baik, orang ramah, orang yang menarik, orang yang digandrungi oleh lawan jenis gitu ya. Tapi ternyata aslinya ketahuan sama kamu bahwa nih orang red flag, nih bahwa orang tukang selingkuh, nih orang bahwa tukang penipu, bohong, ya, pengkhianat atau apapun. Ya, intinya dia merasa seperti terancam dan malu sama kamu. Dan aku lihat sepertinya sekarang kamu mulai mencoba untuk move on, mencoba untuk menyembuhkan dirimu, dan saat ini kayak kayak ada yang saat ini kayak ada yang lagi rutin menggunakan media sosial atau gimana ya. Dan juga si dia ini aku lihat kayak lagi menyembunyikan profil dia tentang media sosial dia. Media sosial dia mungkin dia
private, atau mungkin dia menunjukkan di media sosial dia bahwa dia bahagia, bahwa dia baik-baik saja. No, padahal tidak, itu fake ya. Jadi kayak social media fake profile and hiding. Jadi dia menyembunyikan diri dia di balik media sosial. Jadi mungkin kamu lihatnya di media sosial dia bahagia-bahagia aja, fine-fine aja, padahal tidak. Itu ya, itu semua palsu. Ya, apa yang ditunjukkan di media sosial dia itu tidak sebenarnya. Dan juga orang ini nampaknya memang lagi melarikan diri dari kamu atau menghindari kamu. Ya, situasinya sepertinya dia lagi menghindari kamu. Mungkin ya itu tadi, karena dia tahu kamu terluka olehnya, kamu disakiti olehnya, kamu kecewa sama dia. Terus juga kamu sudah tahu ya apa sifat aslinya orang ini seperti apa, bobroknya seperti apa, sehingga dia menghindari kamu agar tidak kena amukan kamu, agar tidak mendapatkan balasan dari kamu seperti itu ya. Makanya di sini dia lari menghindari kamu. Terus juga aku melihat di sini ya, kamu itu kayak memegang semua kunci, memegang semua bukti. Orang ini seperti apa sih? Orang ini bagaimana sih? Jadi kamu kayak udah lengkap gitu ya, bukti-bukti bahwa nih orang tukang selingkuh, selingkuhnya sama siapa aja, nih orang tukang bohong, bohongnya apa aja, nih orang penipuannya apa aja, atau apapun ya. Aku lihat di sini kamu kayak memegang kartu asnya dia gitu. Oke, family, aku lihat kayaknya orang ini lagi fokus dengan keadaan keluarga yang berhubungan dengan ikatan darah ya. Bisa anak, bisa orang tua, bisa adik. Nah, itu yang lagi dia fokuskan. Mungkin dia saat ini tuh menjadi pengganti tulang punggung keluarga, ya, menjadi pengganti sosok ayah, atau ya saat ini dia ternyata sudah menjadi sosok ayah ya, jadi harus membiayai anaknya, atau ya membiayai adiknya, membiayai ibunya, atau memang ya lagi ada masalah di keluarganya yang berhubungan dengan keluarga kandung ya. Nah, ini dia mungkin harus terlibat ya, dia harus menyelesaikan masalah keluarga kandungnya gitu. Oke, kita lihat lagi apa yang terjadi. Oke, nampaknya saat ini seperti ada dorongan dari diri dia, seperti ingin menunjukkan atau mengakui secara sentimen dan terbuka tentang perasaan dia sama kamu. Aku lihat di sini. Kamu dengan dia nampaknya beda umur ya. Kayaknya kamu lebih muda deh dari dia. Ya, terus atau mungkin dia yang lebih muda dari kamu. Intinya kalian tidak seumuran di sini. Dan kayak dia tuh pengen banget mau ngasih tahu kamu tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu, bahwa kamu tuh orang spesial dalam hidupnya. Dan dia benar-benar sangat menyukai kamu. Dia benar-benar sangat tertarik sama kamu. Jadi kayak pengen ngasih tahu kamu ya, bahwa dia tuh pengen memiliki hubungan yang berkembang gitu dengan kamu ya, pengen punya hubungan yang berlanjut gitulah ya sama kamu. Dia orang yang imajinatif, orang yang sensitif juga, orang yang penuh gairah sama kamu. Terlepas usia dia berapa deh, mau lebih tua mau lebih muda dari kamu, orangnya naif ya, orangnya naif juga
Di sini aku lihat mungkin dia juga orangnya polos ya, atau mungkin kamu orangnya polos juga gitu. Oke, Seven of Swords. Mungkin dia adalah dulunya orang yang sempat mengkhianati kamu, pernah selingkuhin kamu, pernah bohongin kamu, pernah nggak jujur sama kamu, memperlakukan kamu dengan curang, ya kan, nggak jujur, berselingkuh. Dan aku melihat di sini nggak jujur, terus itu juga alih-alih dia bersikap terbuka sama kamu, jujur tentang apa yang mungkin pernah kamu tanyakan ke dia, padahal sebenarnya apa yang dia jawab dengan jujur itu untuk menutupi hal yang lebih besar di balik itu semua. Jadi biar kamu nggak lebih banyak curiga, biar kamu nggak lebih banyak tanya-tanya, ya dia jawab jujur kalau kamu nanya gitu. Tapi sebenarnya ada yang rahasia yang lebih besar dari itu gitu. Terus juga orang yang sangat pintar sekali menghasut atau menyembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu, terus itu pintar sekali mengolah kata-kata sehingga gampang gitu mempengaruhi kamu ya. Terus itu juga hubungan kalian ini ternyata memang ada musuhnya, ada seorang teman atau ada teman lah ya, entah ini dari sisi kamu atau dari sisi dia yang berpura-pura sebagai teman yang baik gitu. Padahal sebenarnya teman ini adalah orang ketiga yang mencoba menyabotase hubungan kalian dan kemungkinan dapat gitu ya, entah ini dari temannya dia atau temannya kamu yang menghasut dia atau menghasut kamu, akhirnya ya udah dapet deh kehasut gitu ya, dan kalian berpisah, ternyata dialah selingkuhannya, seperti itu ya. Aku lihat di sini aku melihat nampaknya bagi kamu yang saat ini lagi lajang ya, kamu ini orang yang ternyata dimanipulasi oleh dia. Kamu berdealing dengan seseorang yang manipulatif, orang yang tidak jujur ya. Terus itu juga ya patut untuk memang dihindari. Orang yang masih ingin bermain-main dengan kamu ya, jadi belum ada keseriusan untuk berkomitmen atau punya hubungan serius ya. Jadi kalau misalkan kamu menginginkan hubungan yang tulus, penuh kasih sayang, itu kayaknya akan sulit dan menyakitkan, karena ya itu, dia masih pengen main-main gitu ya. Orangnya licik, orangnya cerdas ya, orangnya cerdas tapi juga licik. Terus itu aku lihat mungkin di awal-awal aja ya, jadi kayak dia ini love bombing. Jadi di awal-awalnya aja tuh ya dia kayak tertarik gitu sama kamu, tapi ketika dia sudah mendapatkan perhatian kamu, sudah mendapatkan kamu ya, udah ditinggalin seperti itu. Jadi hanya menarik kamu di awal-awalnya aja, atau dengan yang lainnya juga gitu. Dia misalkan tertarik dengan orang yang belum pernah dia dapetin. Terus kalau udah dia dapetin ya udah, abis itu dia tinggalin gitu ya. Dia akan pergi meninggalkan gitu saja. Ya, dia akan apa ya? Dia akan berubah sifatnya seperti itu. Oke, kemudian ada the world. Oh, nampaknya orang ini tuh sebenarnya udah sempet sih ya melakukan keinginannya dia untuk kembali lagi sama kamu, tapi kok nggak bisa gitu. Kenapa nggak bisa? Mungkin memang kamunya sudah memblokir dia, mungkin memang ada situasi yang membuat dia kayak aduh, kayaknya bakalan nggak bisa nih, nggak bakalan diterima lagi nih sama kamu, nggak bakalan bisa bersama lagi nih dengan kamu, karena aku lihat memang jalan akses menuju ke kamu itu terasa buntu bagi dia, seperti tidak ada jalan gitu ya untuk bisa kembali lagi ke kamu, seperti itu. Jadi aku lihat di sini dia kayak bingung untuk memperbaiki hubungan atau datang lagi ke kamu. Jadi aku lihat dia ini sempat putus asa, sempat kayak nggak yakin bakalan bisa bersama kamu lagi. Tapi, nih ya, tapi
makin kesini kok makin kayak dia memiliki harapan suatu saat nanti pasti akan ada deh waktu yang diberikan agar kamu bisa bisa kembali lagi gitu. Jadi kayak dia masih berharap gitu ya, masih berharap bahwa suatu saat nanti akan ada kesempatan kalian bisa bertemu kembali atau bersama kembali gitu ya. Entah faktanya nanti ke depan beneran bisa bersama atau tidak, tapi yang pasti sekarang dia tidak bisa datang dulu ke kamu gitu. Oke, kemudian apa lagi nih? Nampaknya selama ini kamu dengan dia memang dari awal tuh kayak saling mengandalkan satu sama lain ya. Tapi justru malah inilah yang menyebabkan keretakan di antara kalian. Aku lihat di sini kayak apa ya? Ada seseorang yang memang dihancurkan oleh tanggung jawab. Ya, jadi kemungkinan salah satu di antara kalian ini kayak punya suatu tanggung jawab. Nah, itu tadi keluarga ya, mungkin dia kayak punya tanggung jawab besar di keluarganya, ya mungkin harus membiayai kehidupan keluarganya, harus membiayai anaknya, adiknya, orang tuanya, seperti itu. Sehingga aku melihat di sini ini yang menjadi salah satu masalah di hubungan kalian, karena salah satu itu memiliki tanggung jawab yang besar gitu. Dan juga ketika dia punya tanggung jawab itu mungkin tidak dia tunjukkan, sehingga aku lihat di sini dia mungkin selama ini menyimpan semua masalah dan bebannya sendirian tanpa kamu mengetahui, sehingga mungkin sifatnya berubah, waktu atau quality time bersama kamu akhirnya jarang banget kayak gitu ya, sehingga kamu merasa kayak loh, aku ini sebenarnya siapa sih, kok kayak nggak dilibatkan gitu ya di dalam hidupnya, kok aku seperti tidak dianggap, kok aku seperti tidak dihargai, seperti itu. Jadi aku lihat di sini kayak ada kesalahpahaman kan. Gini, kalau aku lihat ya, kalau memang dia ini benar-benar cinta sama kamu, sebenarnya kenapa dia bersikap seperti itu? Karena di sini dia pengen kamu itu bahagia-bahagia aja saat bersama dia. Pengennya itu kamu tidak ikutan memiliki masalah ya. Notabene juga ini kan masalah dia gitu loh. Ya, dia berpikiran seperti itu. Makanya di sini dia tidak melibatkan kamu, dia tidak cerita sama kamu tentang bebannya dia. Dan untuk sekarang, aku lihat sepertinya dia memang saat ini lagi menunda untuk memilih hubungan, karena saat ini ada keraguan dalam dirinya untuk memutuskan apakah hubungan kalian ini harus dilanjutkan atau dihentikan. Terus itu, aku lihat di sini kayak dia itu sempat pernah mendengar isu-isu yang tidak menyenangkan tentang kamu, ya. Terus itu aku lihat saat ini kayak dia lagi hati-hati banget untuk mencari bukti yang sebenarnya. Benar nggak sih kamu itu seperti yang diisukan yang dia dengar ini? Seperti itu ya. Jadi saat ini kayak lagi cari bukti ya, dan mulai menilai sebenarnya kamu beneran nggak sih seperti itu gitu. Entah apa isu yang beredar di luar sana dan yang dia dengar tentang kamu, tapi yang pasti di sini dia kayak lagi apa ya, cari buktinya gitu. Termasuk ya, mungkin gini, kamu mungkin dia mendengar, mungkin kamu mendengar dari orang lain atau ya melihat dari media sosial kamu, dia melihat atau mendengar bahwa ya kamu seperti sudah tidak mau lagi berhubungan dengan dia, kamu ingin bahagia tanpa dia, kamu mungkin sudah akan menolak dia. Nah, ini yang lagi dia cari, bener nggak sih kamu udah nggak mau lagi menerima dia di dalam kehidupanmu, bener nggak sih kamu itu sudah tidak cinta lagi sama dia. Nah, ini yang dia cari ya, kebenarannya. Apakah memang benar kamu seperti itu, yang seperti apa yang dia lihat, apa yang dia dengar gitu ya. Apakah memang iya kamu sudah tidak mau lagi bersama dia? Nah, seperti itu ya. Jadi ini saat ini dia kayak lagi menunda untuk menghubungi kamu atau bertemu dengan kamu karena ada keraguan diri tentang benar nggak sih kamu ini memang sudah tidak mau lagi bersama dia, seperti itu. Ditambah lagi aku lihat di sini dia memang menahan diri untuk menghubungi kamu karena di sini dia ngerasa malu sama kamu
ya kan? Dia ngerasa malu. Kenapa? Karena dia pernah membuat kamu terluka, pernah mengkhianati kamu, bohong, nipu, atau apapun yang membuat kamu kecewa lah ya, kecewa berat banget. Aku lihat di sini. Makanya di sini kayak ya malu. Mau datang secepat ini tuh kayak malu gitu. Ya, kayaknya kamu lagi apa ya, kayak ingatan kamu itu lagi kuat-kuatnya tentang pengkhianatan, kebohongan yang dia lakukan selama ini ke kamu. Jadi kayak, aduh nggak bisa nih, kalau misalkan kamu masih ingat sama yang kemarin-kemarin, aku datang udah kena damprat aku, gitu. Makanya saat ini dia kayak menghindari kamu kan, dia lari dari kamu, menghindari kamu. Karena dia rasa kayaknya kamu ini masih anget-angetnya tuh ya, masih bergejolak amarahnya gara-gara pengkhianatan, kebohongan, atau apapun yang sempat dia lakukan ke kamu. Gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan saat ini? Memantau. Ya, dia hanya memantau kamu dari kejauhan dan mulai berpikir apa ya yang bagusnya dia lakukan bersama kamu. Bahkan aku lihat di sini ya, dia itu sering kayak ngehayal dan merencanakan masa depan dia bersama kamu. Tapi gimana ya caranya? Nah, kayak gitu ya. Kalau aku lihat saat ini, dia tuh sebenarnya pengen banget melangkah ke fase selanjutnya, menjalani hubungan bersama kamu dan memikirkan masa depan dia bersama kamu. Terus itu apa ya? Kayak pengen memperjelas hubungan kalian sebenarnya akan seperti apa ya, kayak pengen ngasih komitmen gitulah sama kamu ya, agar hubungan kalian bisa bertahan lama, agar hubungan kalian tetap langgeng gitu ya, dan memulai langkah ke hubungan yang baru bersama kamu, menjalani hubungan yang serius dengan kamu, seperti itu yang saat ini kayak lagi dia pikirkan, lagi terngiang-ngiang di otak dia ya, lagi dia serius pikirin seperti itu. Bahkan kayak dia kayak flashback lagi tuh, ingat-ingat apa sih sebenarnya keinginan-keinginan kamu selama ini ketika mau sama dia menjalani suatu komitmen atau rumah tangga atau hubungan sama dia ke depannya. Jadi dia pengen yuk kita sama-sama menjalani tujuan kita ke depannya sama-sama gitu loh. Ya, ya bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan kalian berdua gitu. Jadi dia kayak flashback lagi, ingat-ingat apa ya yang dulu pernah kamu omongin, kamu itu pengen apa sama aku, pengen ngelakuin apa sama aku, pengen punya apa sama aku gitu. Itu yang masih terngiang-ngiang di otak dia. Gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu memang sudah close off, kamu sudah kok close off sih? Apa namanya, iya close off ya, menutup ya, apa sih, sudah menutup akses ya, atau kamu sudah asing lah. Kalau nggak menutup akses ya kamu sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia, kamu ingin move on, kamu ingin melangkah maju ya. Kalau si dia sih masih kayak berharap gitu ya, kamu masih mau memberikan dia peluang, masih mau memberikan dia kesempatan, masih mau memberikan dia jalan untuk bisa bersama dengan kamu gitu ya, dan melanjutkan hubungan kalian di masa depan gitu kalau aku lihat ya. Jadi inilah ceritanya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka nih yang berhubungan juga dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja antara kamu dan dia. Ya, ingat, yang terpenting ceritanya sama dan gak membuat kalian pusing ngedengernya. It's okay. Ini pembacaan untuk kalian ya. Ada 25, 13, 10, 22, 18, 23, 28, 12, 4, 5, 21, 8, 30, 17, 2. 29 nih ya. 15, 31, 23, 19, 1, 24, 27, 7, 2, 14, 6, 16, dan 11.
Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada September, Oktober, Juli, Februari, Maret, Januari, Desember, November, Juni, dan Mei. Shio-nya bisa shio-nya kamu, bisa shio-nya dia, silahkan disituasikan saja. Ada shio kerbau, shio monyet, shio babi, shio ular, shio tikus, shio macan, shio kuda, shio naga, shio ayam, dan shio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. G, C, I, W, Z, D, X, F, K, S, J, B, A, P, L, R, Y, Q, H, V, T, U, O. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.